Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sekali lagi kami mohon kemurahan Tuhan, supaya firman-Mu yang akan dibaca dan kami renungkan bersama-sama akan sungguh berbicara lagi kepada kami. Kami mohon pekerjaan Roh Kudus yang meyakinkan, pekerjaan yang Roh Kudus yang meluruskan, pekerjaan Roh Kudus yang benar-benar membaharui kehidupan kami. Mari Tuhan berkatilah hamba-Mu yang menyampaikannya, berikanlah kekuatan di tengah kelemahan fisik yang ada. Kami sungguh berdoa supaya firman-Mu genap, bahwa cukuplah kasih karunia-Mu ya Tuhan, di dalam kelemahanlah kuasa-Mu menjadi nyata. Juga kami berdoa untuk semua jemaat, supaya Tuhan melayani menurut kebutuhannya masing-masing, supaya hari ini juga ada firman Tuhan yang sungguh akan berbicara kepada tiap-tiap orang. Mari Tuhan, jangan ada satupun yang Tuhan lewatkan. Layanilah kami, berilah kami makanan dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan membuka Alkitab dari kitab Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-15 sampai 21. Sudah dapat? Saya bacakan untuk kita semua. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan padanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat oleh hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud kepadanya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya membuat temanya Tuhan mereka-rekakan segala sesuatu untuk kebaikan. Ya, jadi kisah ini kita semua tidak asing lagi. Kita sudah pernah mendengar cerita tentang Yakub yang memiliki anak 12 orang, ya. Dan kita juga sudah mendengar kisah tentang bagaimana orang bersaudara ini tidak mengasihi gitu ya. Karena kita melihat bahwa di tengah-tengah mereka mereka tidak memiliki hati yang berbesar hati, ya. Ketika Yusuf bercerita tentang mimpinya, itu diartikan bahwa Yusuf akan meninggikan diri
atau menjadi lebih tinggi dari mereka, dan itu mendatangkan rasa iri. Ya, kalau bersaudara satu makin hebat dari yang lain, apakah harus diirikan? Aturannya harus disyukuri. Tapi di sini kita melihat mereka menjadi iri, dan mereka berkata ketika Yusuf datang mendatangi mereka semua saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan, ya mereka bilang, lihat pemimpi itu. Ya, mari kita melakukan sesuatu pada dia. Rencana mereka mula-mula sebenarnya mau membunuhnya, tapi oleh karena Ruben berkata, jangan kita bunuh dia saudaraku, maka mereka melemparkan dia ke dalam sumur. Ya, dan ketika itu lewat pedagang-pedagang dari daerah lain melewati daerah itu menuju ke Mesir. Ya, lalu mereka punya ide baru lagi, mari kita jual saja dia kepada pedagang-pedagang dari Midian itu gitu ya. Ya, dan apa yang terjadi? Yusuf dijual. Inilah merupakan background daripada firman Tuhan ini. Jadi saudara-saudaranya ini jahat kepada dia. Jadi bisa juga saudara sedarah pun bisa jahat gitu ya. Dan mereka menjual dia. Iya. Dan di sini kita melihat apa yang terjadi. Ya, dosa lama ini tidak bisa ditenangkan begitu saja. Mereka merasa bersalah, apalagi kemudian setelah mereka tahu bahwa Yusuf itu sudah menjadi penguasa nomor 2 di seluruh Mesir. Iya. Selama ini ada semacam pelindung bagi mereka, ayah mereka. Kalau ayah masih hidup, amanlah kita, kira-kira gitu ya. Yusuf takkan berbuat apa-apa. Tapi di sini kita melihat apa yang terjadi, Yakub mati. Ya, mati pelindung yang mereka harapkan untuk melindungi tidak ada lagi. Sekarang mereka harus berhadapan muka dengan Yusuf. Sekaligus mereka berhadapan muka dengan apa? Dengan dosa-dosa mereka. Ada pelajaran yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama adalah bahwa dosa masa lalu itu kalau enggak diselesaikan itu mendatangkan ketakutan, itu mendatangkan ketidaktenangan, itu mendatangkan kegelisahan, itu mendatangkan kecemasan. Iya, jadi kita melihat saudara-saudara Yusuf ini sekalipun mereka sadar berdosa, selama ini belum pernah datang kepada Yusuf untuk mengakui kesalahan mereka. Mereka hanya diam aja, ada bapak Yakub waktu itu masih hidup, mereka merasa tenang-tenang saja. Tapi ketika Yakub sudah mati tidak ada tenang lagi. Mereka berpikir begini, mungkin karena otak mereka juga begitu susah untuk mengampuni kali ya. Jadi mereka tidak pernah berpikir bahwa Yusuf itu mengampuni mereka. Yusuf itu hanya menghormati orang tua mereka, mungkin dalam pikiran mereka seperti itu. Karena mereka sendiri mungkin bukan orang yang mudah untuk mengampuni. Karena kan kita selalu menilai orang seperti ukuran yang kita pakai di dalam diri kita. Jadi ini menjadi hal yang berat. Makanya kalau ada dosa sebenarnya jangan berlambat-lambat untuk menyelesaikannya. Karena semakin ditutupi dia akan semakin berat, semakin menekan, semakin menimbulkan kecemasan, semakin menimbulkan ketakutan. Kalaupun itu dosa pribadi, kadang masih ada pertanyaan. Dosa pribadi apakah hanya kepada Tuhan saja kita mengaku? Saya misalnya gembala jemaat, kalau saya salah ada enggak hubungannya ke jemaat ini akan mendatangkan penderitaan? Cukupkah saya hanya datang pada Tuhan ataukah saya juga harus mengaku gitu ya? Ya seperti itu, karena dosa ini enggak pernah berakibat hanya untuk diri orang itu saja. Kita mulai melihat dari dosa Adam tidak berakibat baginya saja. Itu berakibat bagi seluruh
keturunan umat manusia karena mereka satu-satunya nenek moyang umat manusia, nggak ada nenek moyang yang lain. Walaupun dosa Adam bukan kita yang menanggung akibatnya, tapi pengaruh dosa itu kan manusia tidak ada lagi yang dilahirkan dalam keadaan kudus. Semua yang lahir dalam status orang berdosa. Bahkan seperti yang pemazmur katakan, dalam kandungan ibuku pun aku telah dikandung di dalam dosa. Jadi teori John Locke, ya saya sering ingatkan itu tidak benar bahwa ada orang lahir kudus. Gak ada orang lahir dalam status orang berdosa walaupun dia belum memiliki dosa perbuatan sendiri. Ya, perbuatan sendiri itu nanti menyusul gitu. Ya, jadi apa yang diingatkan kita tadi di sini, ya, kecemasan akan datang kalau dosa itu tak selesai. Ya, kadang ada orang makan pun dia ingat dosanya itu, tidur pun dia ingat. Kapanpun dia ingat, mengapa tidak selesaikan? Ya, daripada Yusuf ini, kalau sadarnya mereka akan kejahatan mereka, mengapa mereka tidak meminta maaf kepada Yusuf? Baik, Bapak Ibu, jadi diingatkan kepada kita kembali, dosa perlu diselesaikan. Iya, baik kepada Tuhan, baik juga kepada orang kalau itu melibatkan orang. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Mari kita kembali lihat ayat-ayat ini tadi. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam dan membalaskan sepenuhnya segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ya, lalu mereka ini pakai bijaksana sendiri, mengutus orang untuk pergi kepada Yusuf dan mengatakan, ketika bapakmu dulu masih hidup, ya kan, ini kayak orang karo ini ya, sanga bapandung geloh dengan berenda gitu ya, waktu bapakmu masih hidup dulu, dia bilang dulu supaya engkau mengampuni saudara-saudaramu gitu ya, pakai kelang-kelang ini. Iya, heran juga kita ya. Ya, tapi begitulah. Kita pun kan ada juga gitu ya. Iya, itu dulu pesan bapakmu, ampunilah dia, ampunilah saudaramu itu gitu ya. Kira-kira gitulah ini. Tapi untunglah ini bukan hanya itu, tapi ayat yang ke-18, saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud kepadanya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Jadi di sini kita lihat saudara-saudaranya ini datang. Mereka tahu mereka telah bersalah. Mereka datang untuk meminta ampun, tapi juga mereka datang untuk rela menjadi budaknya. Iya, ini syukur ini ya, berani datang kan gitu ya. Iya, berani datang, merendahkan diri namanya kalau datang. Tidak ada orang sombong yang akan datang, tapi orang yang rendah hati yang biasanya akan datang. Sehingga permasalahan di antara mereka yang tak pernah dibicarakan barangkali ya semasa Yakub hidup, ya, tapi di sini kita melihat ada maksud yang baik daripada pihak saudara-saudaranya. Ayat yang ke-19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab akukah pengganti Allah? Aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tidak berarti bahwa kejahatan mereka itu dianggap tidak ada, membenarkan yang salah, tidak. Kamu memang sudah berbuat jahat kepadaku. Fakta itu nyata, bahwa sebagai saudara kamu memang sudah jahat sama aku. Iya, tapi Yusuf mau melihat bukan luka oleh karena kejahatan mereka, bukan penderitaan disebabkan kelakuan mereka, tapi dia mau melihat ya
rencana Allah yang besar, yang melampaui pikiran daripada manusia. Maka dia tidak bermaksud memelihara lukanya ya. Dia tidak bermaksud untuk mengingat kesalahan mereka. Sebagai orang yang percaya, Yusuf mungkin sudah menyerahkan semua itu kepada Tuhan, kepada keadilan Tuhan. Dia juga tahu pasti ya bahwa ya penghukuman bukan hak manusia, tetapi hak daripada Tuhan sendiri. Tapi saya senang di sini melihat Yusuf ini melihat perspektif yang lebih besar. Bukan melihat kejahatan itu saja, tapi melihat Allah bekerja lewat segala situasi itu untuk mereka-rekakan yang baik. Saya rasa tidak ada yang baik dalam pikiran saudaranya ini ketika mereka menjual dia, ketika mereka mendapatkan uang, ketika mereka melukai hatinya. Bukankah dia sudah menangis dalam sumur itu dan berkata, abang, kakak, ya gak ada kakak, Dina mungkin waktu itu sudah mati ya. Iya, keluarkanlah aku dari sumur ini. Iya, saudara-saudaraku, ya senina-seninaku, ya kasihanilah aku. Pasti kalimat itu ada diucapkannya ketika dia masih dalam sumur itu. Tetapi pada waktu itu tidak ada belas kasihan. Tidak ada sama sekali. Ya, tapi yang ada adalah rasa panas hati. Karena dia telah bermimpi ya bahwa semua tangkai padi mereka akan menyembah kepada tangkai padinya. Ya, kita melihat di sini bagaimana mereka cemburu. Ya, dan menambah cemburu lagi karena Yakub memang juga ya memberikan kepada dia baju yang maha indah, sementara kepada saudara-saudaranya itu tidak. Jadi Yakub juga kurang adil juga ini. Kepada satu anak yang disayanginya dibelinya baju cantik, ya kan? Kepada anak-anak lain dia tidak beli baju, ya kan? Maka awas-awas ya orang tua ini yang selalu suka pilih kasih. Iya, kita harus memperlakukan semua anak sama. Hati-hati pendeta yang nanti pilih kasih ya. Iya, semua jemaat harus diperlakukan sama. Majelis-majelis ya, hati-hati jangan pilih kasih. Jangan nanti ada jemaat yang kita langsung bergerak, tapi ada jemaat yang kita tidak indahkan. Iya, Tuhan tidak senang karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi dan Tuhan tidak pernah memandang bulu. Iya, tapi Tuhan berbelas kasihan. Jadi kita melihat di sini bagaimana irinya. Dosa iri ini itu berarti ngeri juga ya. Ya, sampai bukan saja menjual, bermaksud membunuh pada awalnya. Ya, sudah ada pada kisah terdahulu bagaimana Kain iri kepada Habel. Iya, dan dia bukan menjebloskannya ke dalam sumur, tapi dia memukulnya sampai mati. Iya. Jadi memang kalau sudah panas hati, sudah iri, sudah marah, akal pun gak jalan lagi. Sehingga walaupun saudara seperti tidak ada, bukan saja tidak ada kasih, belas kasihan saja pun tidak ada sama sekali. Iya. Jadi apakah Yusuf juga tidak berbelas kasihan? Tidak, justru Yusuf berbeda dari mereka semua. Bukankah mereka semua anak Yakub? Bukankah mereka semua mengenal firman? Bukankah semua mereka tahu tentang Allah? Ya, tapi kita melihat integritas iman daripada Yusuf ini kepada Tuhan itu memang jauh lebih tinggi ya dari saudara-saudaranya ini. Kalau Yusuf ya baik ketika dia menderita, kita sudah tahu kisahnya bagaimana dia orang merdeka yang disayangi berubah menjadi seorang budak kerja untuk orang lain, padahal dulu banyak orang yang lain kerja untuk dia.
ya, tapi ini yang bekerja untuk orang. Tapi dalam penderitaannya dia punya keteguhan iman yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya. Ya, kita melihat saudaranya tidak bilang ketika dia bermimpi, kan terserah Tuhan ya nanti semua. Silakan saja bermimpi, tapi masa hari esok itu kan di tangan Tuhan. Aturannya gitu aja kan, lewat, nggak usah dijual gitu ya, nggak usah masukkan ke dalam sumur. Tapi disitulah kita lihat bahwa masa depan tidak mereka letakkan pada Tuhan. Iya, jadi kita melihat mereka sendiri mengambil tindakan. Padahal kalau memang salah itu Yusuf, kan Tuhan ada untuk mendidik dia, Tuhan ada untuk menghajar dia. Tapi mengapa orang ini justru mau menghajar adiknya ini sampai melakukan seperti itu? Jadi baik penderitaannya di rumah Potifar, baik penderitaannya ketika dia difitnah, menggoda istri Potifar itu ya, dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Penjara bukan tempat yang indah bagi orang muda, orang tua pun gak indah, apalagi orang muda. Tapi kita melihat bagaimana hati Yusuf yang benar-benar tepat di hadapan Tuhan, hati yang dijaga, hati yang terus dalam kekudusan, hati yang tidak bersungut-sungut melewati penderitaan-penderitaan yang bahkan tidak layak untuk dijalani seperti itu. Dia bertumbuh menjadi pohon yang kuat, dia bertumbuh memiliki iman yang teguh di tengah situasi yang dihadapinya. Kasihnya kepada Tuhan tetap melampaui daripada lukanya, daripada penderitaannya. Dan itulah sebabnya kita melihat tadi, ya dia mengatakan, kamu memang mereka-rekakan yang jahat, aku tidak benarkan itu, kamu memang jahat. Tapi untunglah ada Allah yang bisa mengubah kejahatanmu, apa yang jahat yang kamu reka-rekakan, apa yang tidak baik yang kamu reka-rekakan. Allah ya bekerja di atasnya, melampaui semua rencanamu itu. Rencana Allah itu jauh lebih tinggi. Sehingga ya suatu bangsa, ya bahkan lebih dari satu bangsa akan dipelihara, akan diselamatkan oleh Tuhan. Kejahatan mereka tidak dibalas oleh Yusuf. Kejahatan mereka tidak diingat-ingatnya pun. Dia mengingat kedaulatan Allah atas segala sesuatu. Bahwa Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Sama seperti bangsa Israel dulu, Bileam bisa saja mau mengutuk, tetapi Allah mengubah kutuk itu menjadi berkat malah. Sehingga tiap kali Bileam mau mengutuk, keluar kata-kata berkat yang dari Tuhan, yang Tuhan taruh dalam bibir Bileam. Tidak bisa sampai rencana jahat daripada ya Bileam ya terhadap bangsa Israel. Tidak bisa sampai rencana jahat bangsa-bangsa yang mau mengakhiri kehidupan orang Israel. Mengapa? Karena ada Tuhan di sisi mereka. Kalau ada Tuhan di sisi Yusuf, ya walaupun dia sempat ada menjalani penderitaan, tapi itu semua ya untuk boleh mempersiapkan dia untuk sesuatu yang lebih besar yang Allah rencanakan. Tanpa penderitaannya di rumah Potifar mengurus barang-barang itu, dia tidak tahu bagaimana mengurus seluruh barang-barang. Iya, dan tanpa dia pernah dipenjara, dipercayakan oleh kepala penjara untuk mengurus napi-napi yang ada di sana dengan segala background, segala keadaannya. Bagaimana dia mengurus orang-orang nanti ketika dia menjadi pemimpin. Sebenarnya bagi Allah bisa menggunakan apa saja untuk pembentukannya, untuk persiapannya terhadap hal-hal yang besar
yang Allah sedang merencanakan. Cuma masalahnya ketika kita ditekan, kita meradang, kita berontak, kita melepaskan diri, kita tidak seperti Yusuf berserah penuh kepada Tuhan menjalaninya, ya, dan benar-benar mengerjakannya dengan bukan setengah hati, bukan dengan komplain gitu, enggak. Dia mengerjakannya dengan baik-baik, ya, dengan sepenuh hatinya, dengan semaksimal mungkin, sehingga kita melihat hasilnya sungguh amat baik, ya. Ketika Tuhan sudah mengangkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir lewat Raja Mesir, ya, kita tahu yang dikelola, ya, banyak kali hasil panen, yang dikelola banyak orang, seluruh Mesir harus dikelola. Orang-orang yang datang membeli, ya, bahan makanan juga harus dikelola. Ya, coba, hebat ya, pengalaman masa lalu menjadi suatu keuntungan untuk masa depan. Walaupun semua itu kelihatannya, ya, dalam tanda kutip buruk. Semua kelihatannya buruk, gak ada yang baik. Tapi apa yang buruk menurut ukuran manusia, tapi Allah bisa memasukkan di dalamnya hal yang penting, hal yang baik yang bisa dipelajari oleh Yusuf. Sehingga baik pengelolaan barang, baik pengelolaan manusia dengan hikmat Allah, ya, Yusuf ini bisa mengerjakannya ketika masa penderitaan itu sudah usai dan dia kemudian telah diangkat menjadi orang nomor 2 selain Firaun berarti. Jadi aku nggak tahu apakah ada hal karena orang lain jahat gitu ya, atau entah kita pula jahat maka kita menderita ya. Kalau Yusuf tadi kan bukan dia yang jahat, maka dia menderita. Dia dijual, dia menjadi budak, dia dipenjara. Itu semua bukan karena dia. Tapi Allah mengizinkan semua itu dia alami untuk membentuk dia. Ya, kalau saya merenung-renung kepada masa lalu gitu ya. Ya, tekanan kehidupan sebelum bertobat, segala penderitaan ya, itu dijalani. Setelah mengenal Tuhan masih menjalani, tapi belajar dari semua itu. Kalau hari ini menoleh ke belakang, semua itu akhirnya dibuat Tuhan menjadi berguna juga. Karena akhirnya bisa melayani orang yang stres. Maka orang yang pernah stres yang disembuhkan Tuhan nanti bisa dipakai untuk melayani orang yang stres. Ya, orang-orang yang berkekurangan, miskin, ya, selalu penuh keputusasaan. Kemudian dia diselamatkan Tuhan, ditebus Tuhan, diubah Tuhan situasinya, akan dekat bagi dia. Ya, akan mudah bagi dia dekat dengan orang-orang yang memiliki latar belakang seperti dia dulu. Ya, sehingga orang-orang seperti dia dulu akan mudah mendengar dia dan akan ya menjadi percaya kepada Tuhan. Semua latar belakang hidup kita buruk semua, jelek semua. Tapi kalau Tuhan sudah ya memulihkan keadaan kita, Tuhan sudah mengampuni dan menebus kita, latar belakang itu bisa menjadi berguna untuk kita bisa berguna dalam tangan Tuhan melayani orang-orang yang memiliki latar belakang seperti kita. Tidak ada sampah yang sia-sia. Kalau sudah didaur ulang masih bisa dibuat menjadi berguna. Kan sedih itu dengan latar belakang kita yang bermacam-macam. Ada yang pernah dilecehkan, orang seperti itu mungkin ada orang gak bisa mendekatinya. Tapi kalau orang itu pun pernah juga dilecehkan, dia akan mudah mendekati orang seperti itu. Untuk menyatakan kepada dia akan kasih Tuhan. Sehingga dia bisa sampai kepada keselamatan. Masalahnya apakah kita pulih kalau kita memiliki masa lalu? Apakah pulih? Kalau itu pulih dan sembuh, kita tidak akan pulang ke situ lagi. Dan kita bisa berguna dalam tangan Tuhan.
Iya, orang-orang yang tadi stres, orang yang gak bisa tidur, ya, orang yang tak merasa berharga seperti saya, ya, orang yang betul-betul, ya, kotor, iya, akhirnya kalau kita sudah berubah, kita sudah diampuni Tuhan, kita sudah menjadi baru, kita bertekun dalam iman kepada Tuhan yang telah memulihkan kita, maka tidak ada latar belakang seperti apapun. Entah kita anak haram, entah kita anak yang dibuang, ya, entah kita anak yang tidak diinginkan. Tuhan menginginkan kita, Tuhan menerima kita, ya, dan kita bisa dipulihkan, memiliki harga diri di dalam Tuhan, merasa dikasihi oleh Tuhan. Akhirnya kita bisa juga membawa orang-orang setidaknya yang seperti kita kepada Tuhan. Saya di awal pertobatan saya dulu, saya hanya berdoa, bawalah orang-orang yang sama latar belakangnya dengan saya Tuhan, supaya saya mengerti melayaninya. Karena saya dilayani oleh Tuhan, saya ngerti melayani orang seperti itu. Awal-awalnya ya orang seperti itulah yang dibawa Tuhan, orang yang harga dirinya rendah, ya, orang yang tidak diinginkan, orang yang hidupnya penyembahan dari keturunan penyembah hara, cemar, putus asa, ingin mati. Ya, orang-orang seperti itulah dahulu yang awal dibawa oleh Tuhan untuk saya layani. Baru setelah beberapa lama Tuhan menambahkan jenis orang yang latar belakang hidupnya berbeda dengan saya. Dan saya berdoa kepada Tuhan supaya diberi hikmat untuk orang latar belakang seperti ini. Tuhan, bagaimana aku masuk? Apa yang harus kukatakan? Jalur mana aku masuk lebih dahulu? Aku bertanya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menuntun dan mengajari. Yusuf bukan seorang pendendam. Saudaranya memang betul-betul jahat. Tapi tidak sekalipun kita baca bagaimana dia menaruh dendam. Tidak ada dalam hatinya, awas kau nanti ya, suatu saat kau nanti, ku balaskan apa yang kau buat kepadaku. Enggak ada. Bahkan ketika pun dia telah banyak penderitaan, ketika mereka datang menemui dia, kesempatanku ini gitu ya, enggak ada. Tapi apa yang terjadi? Yusuf yang hatinya dijagai oleh Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan, karena dia berserah penuh kepada Tuhan, ya, maka Tuhan menjagai hatinya, dan hatinya yang dijagai itu tidak dendam, tidak pahit, tapi dia tadi melihat dari kacamata yang lebih luas. Kalau Tuhan mengizinkan ini, Tuhan yang memiliki kuasa dan kedaulatan, ya, dia memiliki maksud dengan semua ini. Maka dalam hati Yusuf satu-satunya dia mau menyerah apapun kehendak Tuhan. Dia percaya yang dikehendaki Tuhan selamanya baik. Manusia bisa merancang yang tidak baik, bahkan melakukan pun yang tidak baik, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bagaimana Allah sudah lebih dahulu, ya, bekerja, menyiapkan dia, ya, untuk suatu masa depan, bukan bagi dirinya saja, bagi bangsa Israel yang kemudian pindah dan dipelihara, bagi bangsa Mesir, bangsa besar itu untuk tidak hancur, juga bagi bangsa-bangsa dunia di masa kelaparan, ya, selama 7 tahun itu masih bisa dipelihara. Oleh karena Tuhan sudah mengirim Yusuf duluan, walaupun pengiriman ini bukan pengiriman baik-baik, bye-bye gitu ya, Tuhan memberkatimu gitu, bukan. Tapi pengiriman ini pengiriman dengan cara yang kasar, yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa, ya, melihat apa yang kita lalui dari perspektif kacamata Allah, dari rencana Allah yang lebih baik dari rencana kita,
dari rencana Allah yang lebih agung dari rencana kita. Bisakah kita melihat dari segi itu, atau kita hanya melihat ke dalam, memelihara luka-luka, menangisi luka-luka, menangisi nasib. Bagaimanalah nasibku ini, saudaraku pun gak baik sama aku. Itukah yang kita pelihara terus, yang menggerogoti kita, merusakkan kita, merusakkan hubungan kita dengan orang. Itukah yang kita pelihara terus dalam hati kita. Yusuf memutuskan untuk mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Yusuf memutuskan untuk tidak memelihara dendam. Dia tidak merawat luka-luka yang juga ada padanya. Bukan saudaranya saja yang luka karena rasa bersalahnya. Bukankah dia juga bisa luka karena seluruh penderitaannya yang disebabkan oleh perbuatan saudaranya. Tapi dia tidak memilih memelihara luka itu. Dia memilih untuk mengampuni. Dia memilih untuk melalui jalan yang lebih tinggi daripada jalan dosa. Jalan dosa adalah terus mengingat. Jalan dosa adalah terus memelihara sehingga kerusakan itu makin dalam. Jalan dosa tidak pernah mengampuni, tidak melupakan. Ya, tidak melihat Tuhan juga yang sedang bekerja untuk suatu hal yang sedang dia mau ajarkan lewat situasi itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yusuf ini manusia biasa. Ketika dia menderita, dia masih sangat muda. Masih muda, mungkin belum 15 tahun. Ketika dia dibuat menjadi budak. Berapa lama dia menderita di rumah Potifar. Berapa lama dia menderita di penjara. Sampai juru minuman dan juru makanan raja itu dibawa masuk penjara oleh karena melakukan, salah satu dari mereka melakukan kesalahan. Jangka waktu yang sangat panjang. Kalau dipelihara-peliharanya, luka hatinya sudah bernanah mungkin. Sudah bukan hijau lagi, sudah bukan kepahitan yang tipis, tapi ini sudah sampai ke ubun-ubun barangkali. Dari manakah kemenangan daripada Yusuf? Dari imannya kepada Tuhan. Imannya lah membuat dia bisa bertahan. Imannya yang membuat dia mengerjakan segala sesuatu dengan baik walaupun keadaan tidak baik. Imannya lah yang membuat dia tetap takut akan Tuhan, menjaga hati, menjaga diri, tidak berdosa. Imannya lah membuat ketika saudara-saudaranya ini datang, yang muncul adalah pengampunan dan belas kasihan. Maka dia berani mengatakannya, kamu jahat, kamu memang meraka-rekakan yang jahat. Tapi aku melihat Allah yang membuat aku mendahului semuanya ini. Dan Allah mereka-reka semua ini untuk kebaikan saja. Bukan kebaikan dalam hidup Yusuf saja, tapi dalam kehidupan banyak orang tadi dan banyak bangsa. Bisakah kita memandang luka kita dari kacamata Tuhan yang merancang hal yang baik dan hal yang besar? Maukah kita tidak lagi memelihara terus luka lama itu? Maukah kita terus dipulihkan oleh Tuhan? Kita sendiri diampuni oleh Tuhan, dan karena pengampunan itulah kita memberikan juga pengampunan untuk orang yang bersalah kepada kita. Mari kita melihat ayat yang terakhir. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf bukan saja
mengampuni mereka. Ya, lebih dalam lagi, kemurahan hatinya, anugerah yang lebih dalam lagi, sampai dia bisa bertindak lagi. Bertindak untuk apa? Bertindak untuk memperhatikan mereka. Bertindak memperhatikan anak-anak mereka. Ya, bertindak memperhatikan generasi keturunan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang aku sudah mengampuni, kita rasa kadang itu pun sudah cukup, karena sampai di situ pun susah. Iya. Apalagi kalau ada extended ya grace, kemurahan yang lebih panjang, menolong, bertindak. Kita tahu kasih Allah bukan sekedar kata-kata semata. Dia tidak hanya berkata, aku mengasihimu. Dia bertindak. Dia turun dari surga, membuktikan kasihnya dengan hidup bagi Allah, dengan hidup kudus, dengan mati, menebus membayar hutang orang-orang yang menyakiti dia, musuh-musuhnya, orang-orang berdosa, yaitu kita. Dia membayarnya dengan hidupnya, dengan nyawanya. Dia membayarnya dengan darahnya yang mahal. Sehingga kita ada menjadi seperti kita ada hari ini, mengenal Tuhan, diampuni Tuhan, diberkati Tuhan, dilepaskan dari kutuk yang dahulu menguasai kita. Jadi kita melihat betapa extended ya kemurahan yang lebih lagi, sehingga bukan saja mereka memelihara, dia memelihara mereka, tapi anak-anak mereka pun masuk perhitungan daripada Yusuf untuk memeliharanya. Kebaikan jenis apa ya yang ada pada Yusuf ini? Kenapa dia bisa seperti itu? Apakah hatinya dari batu dan bukan dari hati daging? Dia memiliki hati seperti kita, tetapi dia oleh karena Tuhan yang dia kenal, sanggup untuk melupakan, sanggup untuk mengampuni, bahkan sanggup untuk bertindak lebih jauh, melakukan yang baik dengan memelihara mereka dan anak-anaknya dalam masa 7 tahun kelaparan yang akan datang. Dia mengerti ya posisi yang di mana dia ada adalah karena Tuhan, dan itu adalah untuk kebaikan lebih banyak lagi manusia, keselamatan lebih banyak manusia, supaya tidak mati dalam kekeringan itu. Iya, jadi kita melihat bagaimana Yusuf ini ya, saya melihat gambaran Tuhan Yesus juga. Yesus menderita tetapi tetap taat. Yusuf juga cukup menderita, walaupun gak semenderita Yesus tapi sangat menderita juga, tetapi dia taat. Gambaran yang sama kita temukan. Itulah sebabnya kita tidak heran kalau Tuhan mengangkat dia. Kalau Yesus menjadi pohon keselamatan bagi seluruh dunia, bagi semua bangsa, bagi semua pribadi yang datang kepadanya, Yusuf ini pun menjadi seperti penyelamat juga bagi mereka di masa kekeringan itu. Bagaimana Tuhan memakai dia di posisinya untuk keuntungan dirinya, bukan untuk keuntungan begitu banyak orang lain. Ya, dia juga memang jadi beruntung, tapi bangsanya jadi beruntung. Ya kan, keturunan daripada Yakub yang ditinggalkannya menjadi beruntung oleh karena adanya Yusuf dalam posisinya itu. Dan juga bangsa Mesir beruntung karena dia bisa ya mengelola semua itu dalam masa kekeringan, walaupun nanti seluruh Mesir kehilangan juga hartanya dan kehilangan tanahnya. Sehingga kita melihat bahwa
seluruh Mesir menjadi di bawah kekaisaran kerajaan. Karena apa? Dijual tanah rakyat ini semua kepada Firaun supaya mereka bisa makan dalam 7 tahun kekeringan itu. Jadi rumah mereka, rumah negara, semua yang ada adalah milik pemerintah. Tapi yang jelas bahwa Yusuf dipakai oleh Tuhan menyelamatkan begitu banyak orang. Pertanyaan tadi diulang. Bagaimana kita bisa memandang masalah-masalah yang kita hadapi dari kacamata Tuhan. Supaya kita melihat Allah tidak merancang kejahatan ya. Manusianya yang jahat dan merancang kejahatan. Tapi Allah tidak pernah. Dan Allah masih bertahta di atas segala sesuatu. Dia masih berdaulat, dia masih berkuasa. Iya, dan dia bisa merekakan yang paling buruk sekalipun. Dia berkuasa untuk mengubahnya. Ya, supaya ada kebaikan yang akan muncul bagi orang-orang percaya dan juga bagi orang-orang lain. Sehingga di masa depan mereka bisa bernaung pada Tuhan, mencari Tuhan. Bukankah akhirnya orang tahu Allah Yusuf itu siapa? Bukankah akhirnya orang tahu Yusuf itu adalah orang Israel dan mereka memiliki Allah. Dan karena dialah maka seluruh bangsa terpelihara. Jika kita hari ini masih memiliki dosa-dosa, luka yang belum terselesaikan karena kita salah seperti saudara-saudara Yusuf, mari kita selesaikan kepada Tuhan. Mari kita datang juga berdamai dengan manusia. Jikalau kita adalah Yusuf yang sedang menderita karena orang lain atau karena banyak hal, ya, maka marilah kita memegang teguh iman kepada Tuhan dan keyakinan bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Dan memang jadi, dia tidak pahit, dia tidak marah, dia tidak luka, dia tidak bersungut-sungut, dia bersih, dia hidup benar, dia dipelihara oleh Tuhan, dipagari oleh Tuhan, bahkan diberkati oleh Tuhan menjadi orang yang memimpin. Tapi kalau kita adalah Yusuf yang sedang menderita entah karena apa, lalu kita tidak menjaga hati, hidup dengan benar dalam kekudusan, maka tidak mungkin kita akan menjadi lebih baik. Iya, maka mari ya, tinggalkanlah sungut-sungut itu, tinggalkan panas hati, tinggalkan kemarahan. Serahkanlah keadilan kepada Allah bagian kita. Kalau ada memang sudah luka itu, Tuhan sembuhkanlah aku. Supaya Tuhan memulihkan kita. Dan kita akhirnya bukan saja bisa mengampuni, bertindak satu langkah maju lagi, berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar lagi dari pengalaman hidup daripada Yusuf ini yang sebenarnya pahit karena saudaranya pun tidak bisa mengasihi dia. Dan sebenarnya pahit karena tekanan perbudakan. Pahit karena fitnah dan pengkhianatan. Tapi Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Dia juga sudah menetapkan hatinya untuk tidak berdosa dalam keadaan yang sulit. Tidak berdosa dalam keadaan-keadaan yang sangat berat yang dia hadapi. Dan Engkaulah Allah yang menyertai dia. Dan Engkaulah Allah yang mengajarkan kepada dia banyak hal lewat penderitaan itu. Dan Engkaulah Allah akhirnya mempercayakan kepada dia keselamatan bagi banyak orang pada masanya ya Tuhan. Dari kekeringan, kekelaparan, Engkaulah yang telah mengangkat dia. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran ini. Biarlah Roh-Mu yang berbicara kepada kami. Supaya kami jangan seperti saudara-saudara Yusuf yang tetap tidak menyelesaikan sehingga itu mendatangkan terus cemas, takut, bahkan sampai kepada mungkin stres ya Tuhan.
Kami berdoa jikalau ada yang perlu kami memang selesaikan, kami boleh merendahkan diri dan menyelesaikannya. Kiranya ketenangan yang daripada Tuhan akan terjadi, pengampunan mendatangkan berkat bagi mereka ya Tuhan. Karena Engkau melalui Yusuf memberkati mereka dengan berkat pemeliharaan untuk masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa supaya jikalau kami ada yang memiliki luka-luka oleh karena perbuatan orang lain pada kami, atau entah mungkin kami luka karena kami sendiri juga, kami berdoa supaya kami melihat anugerah pengampunan, anugerah pemulihan yang bisa dilakukan oleh Tuhan, sehingga jiwa kami menjadi segar, tubuh kami menjadi segar karena Tuhan. Kami boleh menjadi kuat, menjadi beroleh kekuatan dalam Tuhan seterusnya. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu yang berbicara kepada tiap-tiap kami. Kami sendiri Engkau telah belas kasihani dengan kasih-Mu yang besar, dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah belas kasihan Tuhan kami alami, sehingga pikiran kami dibebaskan, hati kami yang tertekan juga dibebaskan. Dan kami boleh bukan saja mengampuni tapi juga mengasihi. Kami juga bisa melakukan lebih banyak dari yang bisa kami pikirkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu ini. Kiranya turunlah kemurahan Tuhan kepada tiap-tiap kami, supaya tidak ada lagi kami yang memendam geram, memendam marah, memendam kepahitan. Tapi kami sungguh bawa kepada Tuhan untuk kami boleh dibersihkan, diampuni, dilepaskan, diberikan damai sejahtera dan juga berkat-berkat yang mengikutinya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami yang sudah dilakukan pada hari ini. Sebentar kami akan pulang, biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami. Dan kalau kami nanti akan sekali lagi ya Tuhan untuk ibadah penutupan peti dan penguburan Bapak Kesia ini, kami berdoa supaya Tuhan menjaga agar tidak turun hujan siang sore ini Tuhan, supaya tempat yang becek itu tidak akan becek tapi kering, dan penguburan ini juga bisa berjalan dengan baik. Betapa kami melihat singkatnya hari-hari, kami harus mengerti betul-betul, kami betul-betul harus bertobat ya Tuhan. Dan kami yang sudah bertobat, kami betul-betul harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena waktu untuk kami pun kami tidak tahu, karena nafas adalah titipan dan Engkau bisa mengambilnya pada waktunya. Kami berdoa, hiburkanlah keluarga yang ditinggalkannya, yang belum bertobat dalam pemberitaan firman. Bukalah mata mereka, Tuhan nyatakanlah diri-Mu, nyatakanlah ada pengampunan dosa, ada sorga, supaya ada yang nanti mendengar firman Tuhan bisa sampai kepada keselamatan. Terima kasih Bapa, kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan dalam nama Yesus. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Minggu.